Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11 Morning Kiss di atas wastafel. Cek tetep aja, Kak. Zafanya memberenggut kesal. Gemes banget, sih. Kata Kenzio dan mengecup bibir Zafanya secepat kilat. Kak. Sentak Zafanya antara kesal dan malu. Udah, santai, pintunya kokoh, nggak akan bisa didobrak pakai tangan kosong. Kata Kenzio menenangkan. Tapi, shoot. Desis Kenzio seraya mengangkat tubuh Zafanya dan mendudukkannya di meja samping wastafel. Kenzio berdiri di antara kedua paha Zafanya, ia mempertipis jaraknya dengan Zafanya. Locet aja, bilang lagi di luar, bilang juga pintu kamar mandi rusak. Kata Kenzio. Zafanya mengangguk, lalu segera membuka room chatnya dengan sang bunda. Sedangkan Kenzio beralih memainkan helaian rambut panjang Zafanya, lalu tiba-tiba mendekat dan mengecup pipi Zafanya. Kak. Tegur Zafanya hanya menoleh sekilas dan kembali fokus pada handphonenya. Dan Kenzio malah semakin jahil, ia mengecup pipi Zafanya berkali-kali. Gemes. Bisiknya beralih memeluk Zafanya. Kak, ih. Zafanya mau tak mau meletakkan handphonenya. Bunda percaya, katanya nanti abis sarapan ada pemotretan. Kenzio mengangguk. Ya udah ayo keluar, mereka udah nggak di kamar kayaknya. Jangan, Kak. Balas Zafanya menahan tangan Kenzio yang hendak menurunkan tubuhnya. Jangan keluar dulu, tunggu bunda sama ayah pergi dari rumah, kalau keluar sekarang belum aman. Boleh juga. Kenzio tersenyum aneh, membuat Zafanya menaikkan alisnya. Mau sekalian mandi bareng? Tanya Kenzio. Zafanya memukul bahu Kenzio keras. Sangat keras hingga Kenzio meringis. Bercanda. Kata Kenzio mencubit pipi Zafanya gemas. Nggak lucu. Kenzio hanya terkekeh. Mereka terdiam beberapa saat dengan tatapan saling terkunci. Semakin lama menatap wajah Zafanya, Kenzio menjadi semakin terpesona. Tangannya terangkat menelusuri fitur wajah Zafanya. Ia merapikan helaian rambut Zafanya, menyusuri alis dan hidung Zafanya, dan tangannya berhenti setelah menyentuh bibir Zafanya. Dan dengan perlahan Kenzio mendekatkan wajahnya dan mengecup lembut bibir Zafanya. Morning kiss. Bisiknya dengan hidungnya yang masih bersentuhan dengan hidung Zafanya. Zafanya langsung meremas ujung dress tidurnya saat Kenzio kembali menempelkan bibirnya. Zafanya memejamkan mata saat tangan Kenzio terangkat menangkup wajahnya dan mulai melumat bibirnya lembut. Zafanya tak berani membalas, namun ia membuka mulutnya dan memberikan akses pada Kenzio untuk memperdalam ciumannya. Tangan kiri Kenzio menarik pinggang Zafanya untuk merapatkan tubuh dengannya, sedangkan tangan kanannya mengelus lembut pipi Zafanya. Ia memberikan sentuhan lembut supaya Zafanya lebih rileks. Ia lalu melumat bibir Zafanya bergantian atas dan bawah, mengulumnya dengan lembut dan penuh kehati-hatian. Jantung Kenzio berdebar-debar, namun ia menikmati setiap debaran jantungnya itu kini. Barulah saat ia merasakan Zafanya mendorong pelan bahunya, Kenzio melepaskan ciumannya. Kenzio menatap bibir yang memerah itu dan mengecupnya sekali lagi, hanya sekilas namun membuat debaran keduanya semakin menggila. Kenzio menjauhkan wajah, ia mengelap bibir Zafanya yang basah. Eating. Kenzio berucap serak, matanya menatap mata Zafanya dalam. I think I'm really falling in love with you.
Kenzio mengetuk pintu kamar Zafanya, lalu dengan seenaknya langsung membuka pintu dan masuk ke dalam sebelum pemilik kamar mempersilahkannya masuk. Dan tentu saja membuat Zafanya yang kini sedang memakai baju terkejut. Cewek itu secepat kilat menurunkan dressnya hingga pahanya tertutup, tangannya menahan baju bagian punggung yang belum ia resleting. "Kuliah jam 10 kan?" tanya Kenzio mendekat. "Kak, lo bisa nggak usah masuk kamar gue, inget, sekarang ayah bunda udah balik." Omel Zafanya sembari memundurkan langkahnya, sebab Kenzio terus berjalan mendekat dan mempertipis jarak di antara mereka. "Kan lagi pemotretan," jawab Kenzio santai. Ia berusaha menahan senyum melihat wajah kesal Zafanya. Kak. Sentak Zafanya saat tubuhnya sudah menabrak pintu kamar mandi dan terjebak di antara tubuh Kenzio. "Pintu kamar bahkan belum lo tutup, Kak," katanya tak tenang melirik pintu kamar yang terbuka lebar. Kenzio tak peduli. Ia malah menggoda Zafanya dengan mendekatkan wajah dan mengerling pada bibir Zafanya yang sudah terlapisi lip tint. Saat bibirnya akan menyentuh bibir Zafanya, Zafanya segera mengalihkan wajahnya dan membuat sudut bibir Kenzio tertarik. Zafanya mengernyit kesal melihat Kenzio tersenyum. "Awas, deh, nanti ada yang lihat," katanya segalak mungkin sembari mendorong Kenzio. Namun usahanya sia-sia sebab cowok itu tak bergeser sedikit pun. "Kalau gue tutup pintunya berarti boleh kissing?" tanya cowok itu membuat Zafanya makin menatapnya kesal. Dan setelahnya Kenzio segera melepaskan kurungannya pada tubuh Zafanya dan berjalan menuju pintu untuk ia tutup. Sedangkan Zafanya yang akhirnya bebas segera memasuki kamar mandi dan segera memasang resleting bajunya. Kenzio mengetuk pintu kamar mandi, membuat Zafanya membulatkan matanya. "Kok cepet banget nutup pintunya?" gumam Zafanya berusaha memasang resleting bajunya yang entah kenapa begitu susah. Entah karena jantungnya yang kini berdebar atau karena tangannya yang gemetar. Bentar, gue lagi pasang resleting baju sebentar. Jangan masuk," jawab Zafanya panik sendiri. "Bisa nggak?" Zafanya membulatkan matanya melihat Kenzio dengan seenaknya masuk ke dalam kamar mandi. "Gue bilang jangan masuk, Kak." Pekiknya menghadap Kenzio, tangannya masih menahan baju di bagian punggungnya. "Gue tanya bisa nggak?" kata Kenzio mendekat, hingga jarak mereka tak lebih dari sejengkal. Lalu mengulurkan kedua tangannya pada sisi pinggang Zafanya, membuat tubuh Zafanya langsung membeku. Ia menelan ludahnya saat tangan Kenzio mengambil alih resleting yang ia pegang. Kepala Kenzio menyelip di ceruk leher Zafanya, hingga Zafanya bisa merasakan hembusan nafas Kenzio menerpa lehernya. Kenzio lalu menarik resleting baju Zafanya dengan sangat perlahan, tak ingin segera menyudahi posisi mereka saat ini. Bahkan setelah resleting itu terpasang sempurna, Kenzio masih terdiam dengan posisi tetap. Tak lama, ia lalu mulai mengendus sekilas pada belakang telinga Zafanya, membuat Zafanya merinding sekujur tubuhnya. "I love you," bisik Kenzio sembari mengecup telinga Zafanya, membuat pupil mata Zafanya kembali bergetar. Tubuhnya benar-benar merasakan sengatan aneh hingga wajahnya memerah. Kenzio menjauhkan wajahnya untuk menatap Zafanya. Ia mengelus sekilas pipi cewek itu sembari tersenyum. Matanya menatap mata Zafanya penuh rasa sayang, lalu beranjak dari sana dan berjalan keluar kamar. "Gue tunggu di mobil." Pintu kamar tertutup, dan tubuh Zafanya jatuh seketika, benar-benar lemas tak bisa menopang berat badannya lagi. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdebar kencang dan nafasnya bergetar. Gila.
lirihnya dengan wajah memerah. Gue bisa gila. Za. Panggil Nara melambaikan tangannya dari jauh. Ia sedang duduk di taman samping fakultas. Zafanya segera mempercepat langkahnya menghampiri Nara. Dengan wajah memelas ia mendudukkan diri di depan Nara, menatap sahabatnya itu dengan raut wajah dramatis. Fix, gue bakal ngulang satu matkul, fix. Lirihnya ingin menangis. Kok bisa? Tanya Nara santai, tak percaya dengan ucapan Zafanya. Makalah gue ketinggalan, laptop juga, buku juga, semuanya, Nar, bahkan kewarasan gue juga ketinggalan di rumah. Hah, serius, yang bener aja loh, kok bisa? Tanya Nara tak menyangka, Zafanya memang ceroboh, tapi jika itu menyangkut nilai, kecerobohannya bisa dibilang ditelan bumi. Dia merupakan anak yang cukup ambisi. Kenzio, semuanya gara-gara dia. Desis Zafanya kesal sendiri, tangannya meremas paper gelas yang telah kosong. Kok bisa? Pekik Nara tanpa suara, lebih seperti berbisik. Bibirnya lalu tertarik membentuk senyuman menggoda, menatap Zafanya penuh rasa penasaran. Zafanya mengerjap, ia lalu mengalihkan pandangannya ke sembarang arah, berusaha menghindari tatapan mata Nara. Loh, kok muka lo merah? Pekik Nara, ia segera menarik wajah Zafanya. Kalian udah jadian, udah ngapain aja, udah kissing, udah cuddling, atau jangan-jangan? Tanyanya tanpa jeda. Zafanya menyingkirkan tangan Nara. Nggak usah ngaco. Katanya berusaha menjawab senormal mungkin. Nara menyipitkan matanya. Jujur, deh, lo udah jadian kan sama Kak Ken? Tanyanya penuh selidik. Enggak. Terus apa maksud dia pas di kampus waktu itu? Apa, emang dia ngapain? Lo nggak usah sok nggak tahu deh, Za. Dia genggam tangan lo di publik. Seorang Kenzio yang anti cewek tersenyum manis dan genggam tangan lo. Dan soal kencan bareng Kak Rasya, dia bilang lo dijemput cowok. Walau dia gak bilang siapa tapi gue yakin cowok itu Kak Kenzio. Cerca Nara. Pas di klub juga, gue pusing nyariin lo kesana kemari. Ternyata kata Kak Jaden lo dibawa pulang Kak Kenzio. Pokoknya lo harus ngaku soal hubungan kalian. Bentar, jadi pas di klub malam itu lo ketemu Kak Jaden? Tanya Zafanya berusaha mengalihkan pembicaraan. Dan tanpa ia duga sama sekali, Nara membulatkan matanya dan segera mengalihkan pandangan. Membuat Zafanya menarik sudut bibirnya dan tersenyum jahil. Jangan bilang kalian. Enggak, kok, nggak mungkin kita one night stand. Pekik Nara sampai berdiri dari duduknya. Beberapa orang yang lewat langsung menoleh menatap mereka. Begitupun Jaden yang kebetulan lewat di dekat sana. Lelaki itu menatap Nara yang berdiri membelakanginya. Hah? Gumam Zafanya juga bangkit dari duduknya, menatap Nara syok, berharap bahwa apa yang kini ia pikirkan itu tidak benar. Kalian. Zafanya menggelengkan kepalanya melihat Nara kini hanya terdiam menunduk. Naraya Diani. Mereka berdua sontak menoleh mendengar panggilan itu. Nara membulatkan matanya melihat Jaden berjalan cepat menghampiri mereka. Segera cewek itu menyandang tasnya di bahu. Gue duluan, nanti gue cerita. Katanya pada Zafanya dan segera berlari menjauh. Lo jangan menghindar terus, kita harus bicara. Jaden segera mengejar Nara, berkali-kali berusaha menggapai tangan Nara. Sedangkan Zafanya menatap dua orang yang mulai menjauh dari pandangannya itu. Berkali-kali berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang ia pikirkan tentang mereka tidaklah benar. One night stand.
Gumam Zafanya kembali terduduk di kursi. Gila lo, Nara. Enggak. Gue pasti salah paham. Semoga aja bener-bener salah paham. Jaden berhasil mengikuti Nara dan masuk ke dalam mobil cewek itu. Mereka terdiam beberapa saat, saling sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga helaan nafas panjang Nara membuat Jaden akhirnya menoleh menatapnya. Keluar. Ucap Nara pelan. Kita harus bicara, Nar. Ucap Jaden. Apa yang mau dibicarain? Sarkas Nara menatap Jaden dengan matanya yang mulai memerah. Soal malam itu. Nggak perlu, mending lo keluar. Lo harusnya minta gue tanggung jawab. Nggak perlu. Nara. Gue bilang nggak perlu, Kak. Pekik Nara keras, cewek itu mengalihkan pandangannya pada jendela mobil. Menatap Jaden membuat kepalanya semakin sakit karena overthinking. Jaden menghela nafas pelan, ia terdiam, lalu pandangannya mulai turun, menatap perut rata Nara dengan perasaan yang mulai kalut. Ini pertama kali baginya, pertama kali juga bagi Nara. Mereka melakukannya dalam keadaan setengah sadar dan tanpa pengaman. Lo udah datang bulan? Tanya Jaden menarik bahu Nara untuk menatapnya. Lo nggak lagi dalam masa subur, kan? Dapat Jaden lihat pupil mata Nara bergetar mendengar pertanyaannya. Mata cewek itu mulai berair dengan nafasnya yang juga mulai memberat. Nara menelan ludahnya. Lo nggak perlu tahu, Kak. Biar gue urus masalah gue sendiri. Katanya bergetar. Masalah kita, ini masalah kita. Tekan Jaden. Nara berdecak. Tangannya terangkat menghapus lelahan air mata di pipinya. Lo nggak perlu ikut campur, Kak. Malam itu kesalahan kita berdua dan gue nggak nuntut pertanggungjawaban lo. Gue juga bukan cewek kolot. Gue tahu gimana pergaulan lo, Kak. Gue yakin lo udah sering, jadi lupain aja masalah ini kayak lo lupain cewek lain yang tidur sama lo. Nar. Jaden menatap Nara dengan tatapan yang mulai berbeda. Itu juga pertama kali buat gue. Gue bukan laki-laki bejat, Nar. Pergaulan, Haskell maksud lo, atau gara-gara ketemu di klub malam itu? Tanya Jaden tajam, rahangnya mengeras, tapi tetap berusaha mengendalikan amarahnya. Gue bukan laki-laki kayak gitu. Gue bener-bener ngerasa bersalah, gue takut lo hamil. Gue takut hancurin masa depan cewek baik-baik kayak lo, makanya gue mau tanggung jawab. Masa depan gue gak akan hancur, belum tentu juga gue hamil, Kak. Lo gak usah khawatir. Balas Nara, cewek itu kembali melirik pintu mobil, menyuruh Jaden segera keluar. Jaden mengusap wajahnya frustasi, ia kehabisan kata-kata menghadapi cewek keras kepala ini. Sebenarnya kenapa lo gak mau gue tanggung jawab? Tanya Jaden. Sebenarnya kenapa lo kekeh mau tanggung jawab? Nara malah bertanya balik, membuat Jaden menoleh menatap Nara tak menyangka. Bukannya itu udah jelas? Gue belum tentu hamil, Kak. Kalau lo hamil gimana? Cek. Nara berdecak kesal. Air matanya mengalir dan segera ia hapus. Jaden menghela nafasnya. Kita cek ke rumah sakit besok. Putusnya. Buat apa? Tanya Nara kesal. Buat apa lo bilang? Emosi Jaden jadi tersulut. Nara menghela nafas. Maksud gue. Cewek itu mengalihkan pandangannya. Setelah itu apa? Lirih Nara. Kalau gue hamil lo mau nikahin gue? Ya, jelas. Gue harus tanggung jawab. Balas Jaden cepat. Ia mengernyit kesal. Sebenarnya ada apa dengan isi kepala Nara?
Tapi lo gak suka sama gue, Kak. Gue tahu lo sukanya sama Zafanya. Lirih Nara menatap mata Jaden. Iya, kan? Melihat keterdiaman cowok itu membuat Nara tersenyum tipis, berarti lelaki itu membenarkan dugaannya. Nara pun yakin, sebab ia sering melihat Jaden mempedulikan Zafanya tentang hal-hal kecil yang tak disadari oleh siapapun. Bahkan bagi Zafanya sendiri. Maaf, Kak. Gumam Nara menundukkan wajahnya, air mata kembali meluruh. Ini salah gue, harusnya gue gak ngajak lo nemenin gue minum, harusnya gue langsung terima tawaran lo buat anterin gue pulang. Dengan begitu kita gak akan mabuk dan lo gak perlu tanggung jawab. Maaf, Kak. Jaden menatap Nara tak menyangka, ia menarik cewek yang mulai terisak keras itu untuk menatapnya. Jadi karena ini lo gak mau gue tanggung jawab? Ucap Jaden kesal, ia menghapus air mata yang tak berhenti mengalir dari mata cewek itu. Sampai lo mendam semua rasa takut lo sendiri kayak gini? Jaden menarik Nara ke dalam pelukannya, mengelus punggung cewek itu dan membuat cewek itu semakin menangis. Tumpahin semuanya, Ra, lo gak perlu pura-pura kuat, ada gue. Bisik Jaden. Besok kita cek ya, apapun hasilnya lo gak perlu takut, ini semua bukan salah lo. Gue bakal tanggung jawab, janji. Hei, mikirin apa? Zafanya tersentak, ia mendongak dan bertatapan dengan Rasya. Loh, kok bisa ada di kampus Zafa, Kak? Gue disuruh jemput Nara sama mamanya, ada urusan mendesak tapi handphonenya nggak bisa dihubungin. Balas Rasya. Ah, Nara. Gumam Zafanya. Dia udah mau pulang kayaknya, Kak. Balas Zafanya sembari melirik jalan yang tadi dilalui oleh Nara dan Jaden. Urusan apa emangnya Kak kalau boleh tahu, Om Tante sehat, kan, Kak? Sehat kok, urusannya bukan yang negatif. Gue nggak tahu pasti sih, tapi kayaknya dia mau dijodohin. Bisik Rasya. Jangan bilang dia dulu. Hah? Zafanya refleks memekik, ia jadi teringat dengan pengakuan tidak langsung Nara tadi. Kaget banget. Heran Rasya. Ah, haha. Zafanya tak tahu bagaimana menanggapi Rasya, yang jelas kini ia jadi pusing memikirkan sahabatnya itu. By the way, lo mau pulang? Tanya Rasya. Iya, Kak. Ayo, gue antar. Bertepatan dengan ajakan Rasya itu, handphone Zafanya berbunyi. Segera ia mengecek handphonenya, dan ternyata telepon dari Kenzio. Gue angkat telepon dulu ya, Kak. Kata Zafanya sembari sedikit menjauh. Halo, Kak. Sapa Zafanya berbisik pada Kenzio di seberang sana. Udah keluar kelas? Tanya Kenzio, dapat Zafanya dengan suara kertas dibalik-balik, membuatnya segera bertanya. Lo di mana, Kak, lagi nugas? Enggak. Gue di kantor. Kalau gitu lo gak usah jemput, gue sama Nara aja. Bye, Kak. Zafanya langsung mematikan handphonenya. Gak boleh ngerepotin. Batinnya. Zafanya membalikkan badan, ia lalu tersenyum canggung menatap Rasya. Tapi rasa bersalah langsung terlintas di dadanya. Ia langsung menyesal karena berbohong pada Kenzio. Dan juga sedikit merasa takut jika ia ketahuan berbohong, entah apa yang akan Kenzio lakukan. Udah dijemput? Tanya Rasya. Enggak sih, Kak. Balas Zafanya ragu. Apa telepon Kak Ken lagi aja, ya? Batinnya masih berdebat. Ya udah, ayo. Aja Rasya sembari menggandeng tangan Zafanya, hingga akhirnya cewek itu menurut dan mengekori Rasya.
Dan disinilah Zafanya sekarang, membuat minuman untuk rahasia di dapur rumahnya, bukan rumah Kenzio. Kepalanya masih berisik memikirkan Kenzio, membuatnya akhirnya membuka handphone dan berniat menghubungi lelaki itu. Tapi langsung urung setelahnya, ia tak ingin mengganggu Kenzio. Bersambung.